Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Hadi Skada. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Semoga semuanya ada dalam kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai scalar scripting. Namun pada kali ini kita akan belajar lebih banyak lagi skrip-skripnya. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat skrip if, else, for, next, select case, sampai koneksi ke SQL. Oke, mari kita mulai. Baiklah, kita langsung buka saja skalarnya. Ini dia. Lalu saya akan buka project yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa download ya. Nah, di sini saya buat ada 3 internal tag ini, tapi ini nanti kita bahas terakhir. Kita ke scripting dulu. Nah, ini saya sudah buat ada 8, ini sebenarnya 9 script yang saya pisah-pisahkan berdasarkan jenisnya. Oke. Kita akan bahas semua ini satu persatu. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu declaration. Nah, di sini saya ingin tunjukkan bagaimana caranya membuat deklarasi variabel. Nah, oke, di sini dim a ini caranya. Yang pertama tanpa, jadi langsung dim a-nya variabelnya. Lalu yang kedua dim b sama dengan high, ini artinya kita membuat variabel langsung diisi dengan nilainya. Lalu kemudian, dan nilai ini berbentuk string ya. Bisa juga diisi dengan nilai yang berbentuk integer juga bisa, atau angka. Yang ketiga ini dim c, d, ini artinya kita mendeklarasikan dua variabel sekaligus. Kita buat variabel c dan d, bisa seperti ini. Lalu yang keempat, kita buat deklarasi variabel yang berbentuk array. Jadi di sini contohnya e dalam kurung 3 ya. Artinya ini variabel e ini dia punya anggota 3, bukan 3, 4 karena dimulai indeks dari 0. Lalu terakhir dim f, nanti f ini akan diisi oleh nilai ini ubonnya. Nah, oke. Cara mengisi variabel juga gampang, tinggal nama variabel a sama dengan nilainya, ini 1 misalnya. Kemudian di sini ada komen. Teman-teman bisa membuat komen dengan cara menuliskan single quote atau tanda petik 1 ya di depan, paling depan daripada barisnya ya. Seperti ini. Oke. Ini seperti ini kalau jadi komen nanti tidak akan dieksekusi. Nanti kita coba untuk merubah ini ya. Nah, lalu ini cara operasinya seperti ini. Kemudian ini cara menggabungkan string seperti ini. Lalu cara mengisi array seperti ini. Dan cara terakhir ini f ini adalah untuk mengetahui indeks terakhir daripada sebuah array. Oke. Nah, untuk mengujinya langsung saja teman-teman kita copy semua script ini, kita copy. Lalu kita buka ke tab test, paste di sini. Nah, lalu kita klik tombol run script. Oke. Hasilnya seperti ini. Jadi ini hasilnya a sama dengan 1, b sama dengan high, c sama dengan 11 karena ini di sini scriptnya a tambah 10 ya sini. Lalu d-nya isinya adalah high user 1. Sini d-nya nih. B-nya kan tadi high ya. User, a-nya 1. Ini array-nya isinya seperti ini dari 0 sampai 3. Ini 100, 200, 100 tambah 200 ya, 300. Ini E3-nya karena nggak ada yang ngisi jadi kosong. Lalu F ini adalah tadi ubon, ini adalah indeks terakhir, indeks paling tinggi daripada sebuah array, ya 3. Nah, teman-teman kalau misalnya mau coba komennya ini dilepas ya, kita run lagi, maka nilainya akan jadi nilai yang ini B-nya hello gitu. Jadi di sini juga hello user 1 karena komennya kita lepas. Nah, jadi fungsinya komen itu ya bisa seperti ini ya. Jadi tidak akan dieksekusi kalau kita kasih tanda komennya. Oke, saya kira cukup. Kita ke script yang kedua, bit. Nah, bit ini untuk mendapatkan bit dari sebuah angka ya, dari sebuah variabel angka.
Ini contohnya seperti ini. Kita buat variabel A isinya 5, lalu kita buat variabel array isinya ada 3, lalu C. Nah, kemudian ini contohnya adalah kita mau baca bit ke 0 dari variabel A ini. Lalu yang kedua, kita ini B1 ini kita akan baca bit ke 1 dari bit ini dari variabel C ya. Yang terakhir itu bit yang kedua atau yang ketiga lah kalau indeksnya dari 0. Oke, kita copy saja. Lalu kita kembali ke tes, kita Ctrl A, kita delete, kita paste yang ini, transcript. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi oke. Bit 0-nya 1, bit ke 1-nya 0, bit ke-2-nya adalah 1. Kalau nilainya 5 ya. Kita bisa coba tes saja. Saya nilainya adalah 6. Script. Nah, jadi hasilnya adalah 0, 1, 1. Ya. Kalau misalnya 7 berarti kan semuanya penuh ya. Nah, ini 1, 1, 1. Nah, seperti ini fungsi bit. Next, kita akan ke fungsi round. Nah, fungsi round ini adalah untuk membulatkan bilangan floating ya, atau berkoma ya. Caranya gini, kita bikin variabel dulu, lalu kita misalnya variabelnya itu koma ya. Komanya di sini harus pakai titik ya teman-teman, hati-hati. Jadi jangan pakai koma, tapi harus pakai titik. Lalu untuk men-set pembulatannya tinggal round n, harus ada n-nya, dalam kurung variabelnya, koma, ininya apa, digit yang ingin kita, desimal digit yang ingin kita ambil tuh ya. Oke, kita langsung copy saja, copy, lalu kita ke tes. Nah, kita run script. Nah, seperti ini jadinya. Ini kalau nilainya 123,456, kalau round n-nya 0, hasilnya seperti ini, tidak ada komanya. Lalu kalau 1, kalau 2 seperti ini. Oke. Next, kita ke datetime. Datetime seperti ini. Jadi kita yang berhubungan dengan waktu ya dan tanggal. Nih, kita buat variabel A diisi dengan now. Nah, now ini juga adalah fungsi internal daripada scalar yang ketika dipanggil dia akan isi dengan nilai saat ini, waktu, tanggal dan waktu ya. Kemudian ini saya buat variabel array, isinya adalah year, ini untuk membaca tahun, month, day, hour, minute, second. Nah, ini adalah variabel yang tipenya adalah tipe waktu ya, tanggal dan waktu. Oke, kemudian ada juga today. Today ini untuk membaca hari ini ya, tanggal hari ini. Jadi nanti jamnya 0 gitu. Lalu kemudian ada fungsi date format, ini untuk memformat sebuah variabel yang berupa datetime ya, menjadi format yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini jangan hati-hati teman-teman, ini M besar ini berarti mon ya, mon atau bulan. Tapi kalau untuk menit itu pakai M kecil. Lalu kemudian ini ada fungsi dateAdd. DateAdd ini untuk menambahkan ya, bisa menambahkan tuh di sini variabelnya, bisa date atau bisa juga month, M besar ya kalau month. Year juga bisa, terus hour, minute dan second. Seperti ini contohnya nih, kita tambahkan date, day-nya, yang kedua ini tambahkan hour-nya. Oke, ini adalah berapa penambahannya berapa, lalu kemudian ini adalah yang akan ditambahkan apa date-nya. Lalu kemudian ini ada date diff. Date diff ini adalah untuk menghitung selisih dari dua buah date ya, tanggal gitu. Kita bisa ambil 4, bisa ambil diferensiasi atau selisih waktu, hari, day ya, atau selisih jam, atau selisih menit, atau selisih detik gitu di sini. Oke, teman-teman, kita copy saja untuk melakukan tes. Lalu kita ke tes ini, kita paste, kita run script.
Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi A ini no itu saat ini, berarti ini ditampilkannya tanggal dan jamnya nih. Lalu B ini kan dia akan membaca tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Oke. Lalu yang C ini adalah today. Nah, kalau today ini dia hanya tanggalnya saja, jamnya dia set 0. Lalu D ini dia set format ya, formatnya dari C ini. Jadi formatnya gini, YY, MM, DD. Nah, yang E ini penambahan dari D tambah 1 hari. Dari A ya, dari A ini tambah 1 hari. Jadi A-nya tadi kan hari ini ya, tambah 1 hari jadi tanggal 2 berarti. Terus ditambah lagi 10 jam. Jadinya adalah ini 3 Desember ya. Tambah 1 hari. Oh iya benar, tambah 1 hari 10 jam. Benar, berarti jam 9, benar. Oke, lalu kemudian dia div untuk mengetahui selisih. Ini jadi perbandingan selisih antara E dan A nih, E dan A. Ya, ini day-nya adalah 1 hari, 4. Lalu ini adalah jamnya, ini adalah menitnya, ini adalah secondnya. Oke. Next kita ke if else. Nah, ini juga teman-teman mungkin perlu ya nanti di scriptnya. Kita buat variable A, B, C, D, E, lalu kemudian saya set A sama dengan 10, B sama dengan 2. Nah, di sini ada if-nya. If A sama dengan 1, maka C sama dengan 3. Else if. Nah, ini logika seperti ini. Bisa juga untuk operasi atau script string. Bisa juga dengan pakai or ya, pakai gini, or. Atau bisa juga pakai and. Nah, ini juga bisa pakai lebih besar, lebih kecil gitu. Oke. Nah, kita coba tipnya. Kita copy. Tes ini kita paste di sini. Run script. Oke. Nah, kita coba uji ya. Ini A ini 10. Oke, B 2. Oke, C-nya adalah 30 karena A-nya sama dengan tidak masuk sama dengan 1. Jadi dia masuk ke sini. Nah, C 30. Lalu kemudian D-nya itu oke karena A-nya A-nya B-nya sama dengan 2. Jadi dia masuknya gara-gara ini, dia masuk ke sini. Oke. Lalu E-nya itu karena dia A-nya itu adalah tidak masuk ke range ini ya. Oke, jadi dia out. Oke, teman-teman bisa tes aja, misalnya ini diganti jadi 1, lalu run lagi. Maka hasilnya berubah nih. D jadi oke, lalu kemudian E-nya jadi out. Oh, iya benar. E-nya salah dong. Oh, hanya harus lebih dari 1, berarti coba diisi dengan 5 ya. Transcript. Nah, seperti ini. Jadi in gitu. Oke. C-nya kosong dia. Kenapa C kosong? Karena dia nggak masuk ke if yang ini semuanya gitu. Kayaknya dia kosong. Oke. Next script kita akan bahas case atau select case di sini. Jadi ini adalah contohnya untuk memilih salah satu kondisi ya dari banyak kondisi. Ini deklarasi variabelnya, diisi variabelnya apa, lalu kita tulis script case-nya. Kalau 1, B-nya apa, 2, dan seterusnya. Kita coba saja copy, lalu tes di sini. Kita paste di sini, kita run script. Nah, kita lihat hasilnya adalah kalau 1 Sunday ya, udah valid ya. Nah, coba kalau misalnya 7, kita run script. Hasilnya adalah B-nya adalah Saturday. Oke, sudah sesuai. Lalu kita ke script berikutnya for next. Nah, for next ini. Jadi dia akan melakukan pengulangan dari mulai, kalau di sini contohnya 1 sampai 10 gitu. Jadi formatnya gini ya, for variabelnya apa sama dengan mulainya dari berapa sampai to berapa gitu. Kemudian di dalamnya adalah prosesnya gitu. Kita copy saja teman-teman, lalu kita ke sini, kita paste, kita lakukan transcript. Nah, seperti ini. B-nya 20 karena dia 20 kali
pertambahan 2. Oke, jadi misalnya 1 ini jadi ya harusnya 10. Nah, ini. Oke. Next ke script berikutnya ke SQL. Nah, untuk SQL ini teman-teman untuk mengujinya ya. Untuk mengujinya harus siapkan database dan tabelnya ya. Jadi untuk SQL-nya ada 2 macam ya, teman-teman. Ada SQL Server, artinya punya Microsoft SQL Server, atau juga teman-teman bisa pakai MySQL Server. Nah, saya buatkan contohnya 2, jadi teman-teman bisa pakai. Nah, jadi ini pertama kali kita harus buat variabelnya. Namanya bebas, coba di sini saya pakai seperti ini. Lalu kemudian ini ada komennya. Lalu kita tentukan connection stringnya nih. Pasti teman-teman yang sering berhubungan dengan SQL tahu ya, apa itu connection string. Ini servernya apa, user ID-nya apa, passwordnya apa, sama database-nya apa. Lalu ini yang penting untuk diperhatikan, ini cara koneksinya seperti ini. Kita buat script namanya SQLcon, lalu nama variabelnya, lalu connection stringnya. Ini untuk mendeklarasikan sebuah koneksi. Nah, untuk membuka koneksi kita pakai script SQLopen, baru nama variabel koneksinya. Lalu untuk membuat query kita pakai SQL execute, ini untuk query yang execute reader ya, membaca respon daripada SQL-nya. Nah, SQL execute nama koneksinya sama query stringnya apa. Kalau misalnya dia execute-nya nggak perlu reader, tinggal SQL execute aja seperti ini. Nah, untuk menutup koneksi SQL close. Nah, untuk MySQL mirip-mirip dengan SQL yang tadi, cuman di sini depannya ada my-nya nih, MySQLcon, MySQLopen, MySQL execute, dan terakhir MySQL close. Nah, teman-teman gitu. Saya sudah siapkan database-nya, teman-teman. Saya akan coba tampilkan ya, walaupun mungkin ini kurang relevan, tapi nggak apa-apa lah, saya tunjukkan. Silakanlah sambil ngopi, sambil minum, sambil ngemil. Oke, teman-teman, ini saya sudah punya database, database DB testnya ada di sini, tabelnya juga saya siapkan, nama tabelnya DB tabel test. Nah, select top. Nah, sebenarnya saya sudah buat di sini, saya sudah buat nih contohnya ya. Nah, contohnya ini ada tabelnya, ada ID, tag, sama value ya contohnya nih. Nah, di script ini saya mau query nih, query select value from table test ketika tagnya tag 1. Jadi saya mau baca nih nilai tag 1 berapa gitu. Saya simpan di variable value. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau tes tinggal copy aja ya, sampai sini aja tesnya. Gak apa-apa. Tes. Nah, kemudian paste di sini. Transcript. Nah, di sini muncul value-nya adalah 123.456. Ini dia nih, 123.456. Nah, saya teman-teman mau ganti nih tagnya tag 2 gimana aja. Nah, tinggal ganti aja di sini. Where tag sama dengan tag 2. Transcript. Nah, dapat hasilnya adalah 456 seperti di sini ya, 456. Nah, teman-teman kalau mau coba untuk yang insertnya bisa juga. Nah, tinggal dihapus komennya, lalu karena ini adalah indeksnya unik, teman-teman harus ganti nih indeksnya, misalnya 3 sudah ada, kita pakai 4. Saya nilainya kita ganti ya, jadi 444. Run script. Nah, kita coba cek di sini. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Nah, jadi scriptnya udah berhasil nih. Bagaimana dengan MySQL? Teman-teman bisa copy saja nih, copy semuanya, copy, paste di sini. Tapi yang ini hapus saja nggak apa. Nah, ini untuk MySQL. Nah, sama teman-teman juga harus siapkan database-nya ya, SQL. Saya pakai yang localhost saya. Di sini saya sudah siapkan juga tabel testnya nih. Nah, ini sini. Nah, sama juga. Ini bedanya cuma ini MySQL aja. Nah, tinggal di execute.
Nah, ini juga ini 12,34. Nah, untuk insert juga sama caranya. Begitu. Misalnya ini 2 ya, kita ambil 3 lah indeksnya. Ya, ini nilainya 33. Kita run script. Kita execute lagi di SQL-nya. Nah, ini sudah muncul, sudah masuk. Itu untuk SQL database. Nah, sekarang kita ke script berikutnya, terakhir ya, ini tag. Nah, untuk tag ini di awal saya sudah tunjukkan bahwa kita sudah ada punya ini internal tag ya. Internal tag di sini saya set initial value-nya di sini 10. Kemudian tag yang kedua itu initial value-nya saya set 20. Nah, yang ketiga initial value-nya saya kosongkan ya. Nah, di scriptnya adalah gini. Nah, ini baca tag 1, kemudian baca tag 2, lalu ditambahkan, terus ditulis ke tag 3. Nah, itu seperti itu scriptnya. Sebenarnya tag read dan tag write ini bisa juga dipakai untuk external tag ya, yang seperti ke Modbus atau ke tag yang lain. Cuman untuk development atau runtime-nya off itu kita tidak bisa baca nilainya, jadi kita pakai internal tag aja. Oke. Jadi kita tes dengan cara copy dan paste bagian ini, paste, kita run script. Oke, nah ini 10, tag 2, oke, dan ini F-nya 30. Teman-teman kalau ini nilainya udah di-set, jadi udah di tag gue tag 3-nya 30, kemudian kita baca lagi nilainya sudah valid 30. Oke lah teman-teman, itu dia ke 9 script kita. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengerti dan mengikuti dan bisa mengaplikasikan pada project Scalar teman-teman. Untuk script untuk file projectnya nanti teman-teman download sendiri di bagian deskripsi, saya kasih linknya. Oke guys, itulah video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikuti pelajarannya, bisa diaplikasikan ke proyek SCADA teman-teman. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau boleh juga ke email saya atau WhatsApp saya, silakan. Terima kasih, semoga semuanya baik-baik saja dan berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.